Selamat malam, salam jumpa kembali dengan hambanya. Saya Reverend Darome Samalibu SE dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hari ini kita berjumpa kembali. Kamis tanggal 16 Juni 2022. Jam menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Malam di daerah Jawa Timur. Hari ini saya berjumpa dengan saudara kembali melalui firman Allah, misi Kristus, Injil Kerajaan Surga harus diberitakan secara masif, eskalasi, tanda-tanda bahwa Yesus akan segera kembali untuk kedua kalinya. Sebab itu marilah kita persiapkan diri. Marilah kita berjaga-jaga bahwa hari Tuhan sudah dekat. Terima kasih Tuhan. Malam yang penuh kemurahan-Mu ini. Atas izin restu Tuhan untuk kami sampaikan firman Allah secara masif, tajam, terpercaya. Kami tidak akan berkompromi dengan iblis. Kami tidak akan berkompromi dengan roh-roh jahat. Kami diberikan kuasa untuk menaklukkan iblis dan pengaruhnya. Kami diberikan otoritas untuk memenangkan peperangan rohani ini. In Jesus name. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mempersiapkan diri kami kepada Tuhan. Sungguh hari Tuhan dahsyat akan segera berada di depan kami. Dan firman Allah memerintahkan kami untuk berjaga-jaga. In Jesus name, in Jesus name. Iblis, sekali lagi, Dajjal, engkau tidak berkuasa. Telinga-telinga orang umatmu, siapapun yang mendengarkan pemberitaan pada malam ini diurapi dan dikuduskan. Dan kami berlayak di hadapan Tuhan. In Jesus name, pengampunan-Mu Tuhan terjadi buat hamba-Mu ini. Karena hamba-Mu ini adalah Tuhan, bukan siapa-siapa, tapi dengan karya dan penebusan kami telah diutus untuk pergi memberitakan firman Allah. Selagi hari siang, selagi Tuhan beri kami kesempatan, para pendengar di mana saja mereka berada di seluruh pelosok NKRI ini, bahkan sampai ke luar negeri, di 5 benua yang ada di bumi ini, mendengarkan firman Allah. In Jesus name, amen, amen, amen. Selamat malam. Hari ini saya angkat, saya kupas, saya akan sampaikan kepada saudara tentang pesan-pesan Tuhan buat saudara dan saya. Simak, dengarkan, terima dengan sukacita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, dan firman itu Allah sendiri. Jadi apa yang tertulis dalam buku kitab suci saudara dan saya, pada yang kita miliki, itu adalah ucapan, perkataan Yesus dan perumpamaan tentang kerajaannya yang akan datang. Sikut peranan supranatural Roh Kudus dan segala akibat penodaan terhadap Roh Kudus menyebabkan
dosa kekal. Saya angkat dalam Injil Lukas ayat pokok pada malam ini. Injil Lukas 12 ayat 10, Injil Matius 12 ayat 31 dan 32, dan surat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30 part 1. Dan di ayat di part kedua saya akan angkat kembali Siko Roh Kudus, pembela yang agung buat saudara dan saya. Yang saya angkat dalam Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-11 dan 12, dan di kitab Nabi Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-17. Intisari pada malam ini adalah tingkah laku yang tidak menghargai peranan Roh Kudus yang maha penting, karena karya penebusan Yesus Kristus di Bukit Golgota untuk saudara dan saya. Jika saudara menodai dan melecehkan karya Roh Kudus, maka saudara berada dalam vonis Tuhan, dosa yang tidak akan diampuni. Waspada, hati-hati, jangan coba-coba melecehkan otoritas Yesus Kristus. Baiklah kita menghargai dengan setinggi-tingginya, baiklah kita respect kepada Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita menyanjungnya, baiklah kita memuji, memuliakan, baiklah kita sangat menghargai otoritasnya itu. Yesus penuh kelembutan buat saudara dan saya. Pintu kemurahan belum tertutup buat saudara dan saya pada malam ini. Malam ini, jika engkau sudah tinggalkan Tuhan, jika engkau tidak mempercaya kepada Tuhan, jika engkau kecewa kepada Yesus Kristus, maka perlu saudara mengevaluasi apa gerangan yang terjadi dalam hidup pengiringan saudara, dalam pelayananmu kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menghakimi saudara, saya tidak bisa memvonis saudara. Tapi ada yang akan menghakimi saudara dan saya, tanpa terkecuali. Dari kasta derajat apapun, tua atau muda, merdeka atau hamba, kaya atau miskin, kecil atau besar, kita harus duduk di tata pengadilan Allah, dan Dia sendiri menjadi hakim di atas segala hakim. Dan di sana sudah tidak ada pembelaan lagi, saudara. Tinggal bagaimana saudara menyikapi panggilan, menyikapi kehidupan saudara ketika engkau diberi kesempatan di bumi ini untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Dia, untuk mengiring Tuhan. Hargailah dengan setinggi-tingginya penghargaan kita kepada yang mulia, junjungan saudara dan saya, yang kita agungkan, Juru Selamat isi dunia ini, Yesus Kristus. Ya dan amin. Saya bacakan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Dengarkan dan saudara simak. Di sini di perikop ayat yang kita akan bacakan, Yesus dan bait Simul. Yesus melakukan mujizat kepada seorang buta. Ada orang-orang yang nyinyir kepada Yesus, kepada
apa yang ia lakukan terhadap orang buta. Membebaskan orang buta dari kegelapan menjadi terang, melihat terang dunia. Dan Yesus Kristus adalah pelakunya. Saya bacakan. Dan Yesus mengetahui isi hati orang-orang Farisi yang mengecam, yang menyinyir pekerjaan Tuhan. Dan keluarlah ayat yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Di ayatnya yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak ada, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Berarti dosa penodaan terhadap Roh Kudus, dosa yang kekal bagi pelaku-pelakunya. Miris sekali, ada banyak sekarang terjadi. Entah apa yang membuat mereka hamba-hamba Tuhan meninggalkan Tuhan, bahkan mengomel, bahkan kecewa kepada Tuhan. Dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan serta menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya, second time. Dan itu juga terjadi kepada anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan kecewa. Banyak anak-anak Tuhan yang komplain tentang Yesus Kristus. Akibat karena tidak berakar. Akibat hati sanubari mereka tertutup pintu hati, batin mereka tertutup dengan kegelapan. Inilah pekerjaan iblis. Inilah produk iblis yang ia lakukan terhadap saudara. Karena itu berjaga-jaga, waspadalah. Mintalah kekuatan Tuhan. Mintalah Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak bisa melihat mujizat yang besar terhadap dalam hidup saudara. Yesus sangat menghendaki saudara dan saya. Tuhan sangat menghendaki saudara untuk menjunjung tinggi karya penebusan Tuhan. Panggilan Tuhan terhadap saudara. Tuhan sangat menghargai. Pegang erat-erat mahkota kemuliaan itu. Jika engkau tidak memegang dengan segenap hatimu, dengan kekuatan yang engkau miliki dari Roh Kudus, maka dengan semudah itu kasih karunia lepas dan pergi, tinggal. Apa yang kita akan lakukan supaya Roh Tuhan itu, iman percaya saudara kepada Yesus Kristus dalam melayani pekerjaannya, dalam mengiring Dia, teguhkanlah panggilanmu itu. Biarlah Roh Tuhan bekerja dan bekerja semakin sempurna menjelang kedatangannya yang kedua kali, supaya saudara tidak terjadi penyesalan, tangisan yang pilu yang dipertontonkan, yang dialami oleh 5 anak darat yang bodoh, orang kaya yang
Orang kaya yang bodoh dalam Injil Lukas pasal 16. Ayatnya yang ke-19 sampai 31 situ ada orang kaya yang menyesal. Menyesal akibat dia tidak memperdulikan Tuhan. Dan akibat tidak ada kasih. Itulah resiko yang kita akan pikul ketika kita tidak menghargai karya Tuhan, panggilan Tuhan kepada saudara. Tidak sedikit cewek-cewek cantik, bahkan ada anak-anak pendeta, mereka meninggalkan Tuhan dan beralih kepada kepercayaan yang lain. Sangat miris. Kasihan melihat nasib mereka. Dan akan ada penyesalan, tangisan, ratapan, penyesalan yang tiada arti lagi. Sudah terlambat pintu kemurahan Tuhan, sudah tertutup. Jika kita berdosa kepada Tuhan akibat karena ketidaktahuan kita, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengampun. Tapi jika engkau percaya kepada Tuhan, jika engkau dalam otak, memorimu, dalam sensor otakmu yang normal, yang dikendalikan oleh Roh Kudus, dalam hal engkau tidak berjaga-jaga, maka secepat itu pun, secepat kilat, bagikan balik telapak tangan, kita akan menghujat Tuhan dan menghujat Roh Kudus. Dan Roh Kudus, orang yang menghujat Roh Kudus, dengarkan pada malam ini saudara, di mana engkau berada di muka bumi ini. Orang yang tinggalkan Tuhan, orang yang tidak percaya, orang yang kecewa kepada Tuhan, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang mempermainkan Tuhan, kau dimasuk dalam kategori penodaan terhadap Roh Kudus. Waspada, hati-hati. Dosa yang kekal, tidak ada pengampunan dosa bagi saudara dan saya jika kita tidak berwaspada. Haleluya. Tuhan tahu isi hati saudara dan saya pada malam ini. Sangat ngeri saya mendengarkan dialog-dialog dalam YouTube. Ada orang-orang yang menghujat Tuhan, ada orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Apapun, tangisan apapun, tiada ampun, tiada maaf bagimu. Dosamu kekal. Miris nasibmu saudara. Penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya bagi orang yang menghujat Tuhan, yang tidak percaya, yang kecewa dengan Tuhan. Saya tidak tahu orang yang membakar gereja, orang yang tidak senang kepada anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana nasib mereka di hadapan Tuhan. Apakah ada pengampunan? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa beropini kepada saudara pada malam ini. Tetapi para pendengar yang dengarkan pada malam ini firman Allah saudara, baiklah engkau teguhkan hatimu, mintalah kekuatan, mintalah Roh Kudus dalam hidup saudara. Kembali kepada firman Allah. Pintu kemurahan masih terbuka buat saudara. Di suatu saat nanti pintu kemurahan, pesta anak domba Allah yang diadakan oleh Yesus Kristus pengantin laki-laki, yang akan kembali untuk kedua kali menjemput saudara dan saya, akan terkunci. Dan orang yang ada di luar akan meraung-raung minta pengampunan, minta belas kasihan.
dengan berbagai-bagai cara untuk meluluhkan hati Yesus sebagai raja di atas segala raja. Tuhan, saudara dan saya yang sudah mati rela korban di kayu salib di bukit Golgota. Dia sudah memanggil saudara, dia sudah mengampuni dosa saudara. Terus kenapa engkau tinggalkan dia lagi? Kenapa engkau menyaksikan dia lagi? Sebelum pintu kemurahan bagi saudara tertutup, baiklah engkau kembali. Karena pintu kemurahan masih ada kepada saudara dan saya. Di organisasi GPDI 2022-2027 ini masa pemilihan majelis daerah pemimpin MD1 di setiap provinsi. Tidak sedikit orang yang bermain-main dengan dosa, tidak sedikit orang yang memanipulasi. Saya tidak tahu nasib orang-orang seperti ini. Tetapi pada malam ini dengarkan saudara, pada malam ini firman Allah datang pada saudara saya. Baiklah kita berjalan dalam kebenaran firman Allah. Kita hidup benar, kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Apalah arti sebuah kedudukan, apalah arti sebuah harta yang kita miliki jika jiwa kita binasa? Apalah arti semuanya saudara memilikinya dengan berbagai-bagai cara untuk meraihnya. Dan itu tidak menolong saudara dan saya pada waktu penghakiman akan digelar di kehidupan yang akan datang. Dan vonis Tuhan siap ditentukan nasib saudara dan saya. Apakah kita berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus, pengadilan Yesus Kristus? Apakah engkau masuk dalam kategori domba atau kategori kambing? Tinggal bagaimana kita punya cara, bagaimana usaha kita dengan bantuan Roh Kudus, dengan permohonan kepada Tuhan, dengan segenap jiwa kita meminta pertolongan, meminta petunjuk, meminta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan menentukan jalan-jalan yang kita lalui, jalan-jalan yang tak terselami. Indah rencanamu Tuhan. Dulu aku tak tahu segala jalanku, tetapi jalanmu manis dan lembut, penuh sukacita. Dari duka cita berganti dengan sukacita. Dari ratap tangis dan tangisan pilu berganti dengan gembira ria bersama Tuhan. Saudara dan saya melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Haleluya, haleluya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan tidak. Oh haleluya, Tuhan, kiranya jangan ada di antara saudara dan saya yang masuk dalam kategori menentang firman, menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, menodai Roh Kudus. Karena dosa itu dosa kekal bagi saudara dan saya. Ketika kita dengan sengaja melakukan dosa kepada Tuhan. Haleluya. Ada banyak terjadi perdebatan di dunia orang Kristen. Bahkan ironis, ada gereja yang berkata mari kita berbahasa roh. Sementara orang itu memang untuk mendapatkan Roh Kudus, saudara, mempunyai kriteria kepada Tuhan. Tidak sembarang kita mendapatkan Roh Kudus. Ada kriteria daripada Tuhan sendiri. Jangan engkau ajarkan berbahasa roh dengan bahasa roh yang palsu. Hari ini saudara-saudara hentikan, bertobat. Saya berbicara tentang Roh Kudus karena Roh Tuhan menyuruh, memerintahkan saya untuk memberitakan pada malam ini. Apapun resiko, apapun yang akan saya hadapi.
hidup untuk melayani Tuhan. Jadi saudara dan saya pada malam ini, Tuhan pada malam datang kepada saudara dan saya. Jangan kita murtad meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan untuk pergi meninggalkan Tuhan. Apakah yang memisahkan engkau dengan kasih Kristus? Pedangkah? Kelaparankah? Telanjangkah? Aniayakah? Apa yang memisahkan engkau dari kasih Kristus? Jika engkau sudah dipilih oleh Tuhan, jika engkau sudah ditebus oleh Tuhan, jika keselamatan datang pada saudara, jika anugerah datang kepada saudara, jangan sia-siakan. Pegang erat-erat. Akuilah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita ke Injil Lukas pasalnya yang ke 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saya katakan amin pada malam ini. Saya percaya engkau, ya dan amin Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena engkau menjamah hati kami semua. Engkau menjamah sanubari hati sanubari kami. Engkau meluputkan kami dari dosa yang kekal, dosa yang tiada pengampunan, yaitu penodaan terhadap Roh Kudus. Malam ini, dengarkan para pendengar yang sempat mendengarkan firman Allah pada malam ini. Firman Allah datang kepada saudara dan saya, dia tajam seperti pedang bermata dua. Dia tajam kepada saudara dan dia tajam juga pula terhadap saya. Kita sama-sama mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan, baik atau buruk. Kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, yang dikatakan, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 10. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, seperti yang kita bacakan tadi saudara dalam Injil Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Di situ juga berbicara tentang penghujatan, penodaan terhadap Roh Kudus. Artinya saudara dan saya dengarkan, jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan ragukan terhadap karya keselamatan Tuhan Yesus di atas bukit Golgota terhadap saudara. Jangan ragukan kemurahan. Jangan ragukan kebaikan. Jangan ragukan lagi. Biarlah engkau tertanam dalam rumah Tuhan. Haleluya. Oh glory, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. We thank you Lord Jesus Christ. Thank you Holy Spirit. Thank you. We thank you. Haleluya. Sedangkan dalam Injil Lukas tadi ayat 11, ayat 12 kita baca lagi saudara. Kita teruskan dari ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang kamu harus katakan. Di ayatnya kita maju ke atas ke depan lagi. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Siapkanlah dirimu untuk didakwah oleh iblis. Iblis selalu mendakwah orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Iblis mendakwah. Tapi jika ada Roh Kudus dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itu adalah pembela kita yang agung. Dia sanggup membela saudara. Dan orang yang mendakwa saudara akan tersipu-sipu malu.
Terima kasih Tuhan Yesus. We thank you Holy Spirit. We thank you Lord Jesus Christ, the Son of God. Jesus Christ is the Lord. Tuhan adalah Allah sendiri. Yohanes 4 ayat 16. Yohanes 4 ayatnya yang ke-12. Yohanes 14 ayat 6. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan, hanya melalui Yesus Kristus. Itu klaim Tuhan sendiri. Yakini dan percaya. Saya yakini, saya percaya. Yesus Kristus bukan dia pembohong. Dia bukan Allah semesta langit dan bumi yang berdusta, bertakiah kepada saudara. Dia selalu berbicara sahih. A1+. Ya dan amin. Dia tidak berbicara doib. Dia tidak berbicara doib. Tapi dia berbicara sahih. Ya dan amin. Saya katakan amin. We thank you Lord. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita diperhadapkan dalam peperangan rohani kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, banyak duri dan onak yang akan kita lalui. Ada batu-batu kerikil di depan saudara dan saya. Ada tembok-tembok pemisah, ada jurang-jurang yang terjal yang kita akan hadapi. Ada badai dan gelombang menerpa saudara. Jangan takut bahwa Yesus Kristus juru nakoda yang maha sempurna. Dialah pemimpin kita. Dialah juru selamat Yesus Kristus. Percayalah kepada dia. Jangan engkau sanksikan dia. Jangan engkau menghujat Roh Kudus. Jangan engkau menghujat Tuhan. Karena dosa menghujat Roh Kudus masuk dalam pasal dosa yang kekal. Dosa yang tiada pengampunan lagi. Malam ini saya berbicara tentang Roh Kudus. Malam ini saya berbicara tentang apa maksud Tuhan dalam hidup saudara. Malam ini saya berbicara tentang apa kehendak Tuhan dalam saudara. Malam ini saya berbicara apa yang difirmankan Tuhan kepada saudara dan saya. Malam ini Tuhan memperkenalkan diri bahwa dia adalah kudus. Dia adalah kudus. Tuhan sendiri yang mengutus Roh Kudusnya itu. Sekarang dia bekerja. Dia bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah bumi ini. Dan banyak orang, banyak umat manusia dilawat dan bertobat menerima Tuhan. Serta dibaptis menerima tanda. Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang menghapus dosa. Hanya by Jesus Christ. Hanya melalui Yesus Kristus. Di sana ada pengampunan dosa. Di sana ada kelepasan. Di sana ada damai sentosa. Di sana ada sesuatu yang terjadi. Di sana terjadi sukacita yang tiada taranya. Sukacita yang tidak terbisa diuraikan, tidak bisa dijelaskan oleh bahasa lidah saudara, oleh pengetahuan dunia ini. Sukacita, sukacita yang abadi, sukacita yang kekal. Kita akan ke sana. Sebab itu jangan sakiti hati Tuhan. Jangan duka citakan Roh Kudus. Jangan nodai Roh Kudus. Karena jika engkau menodai Roh Kudus, jika engkau tidak percaya kepada Tuhan, maka bersiap-siaplah. Engkau akan dihukum untuk selama-lamanya. Forever and ever. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ke Yesaya 54. Ayat 17. Ini berkaitan langsung dengan Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12 ayat 12 tadi. Dan saya kombinasikan dengan Yesaya, kitab Yesaya pasal 54 ayat 17 di situ. Di situ jelas.
karya Roh Kudus, pembelaan Roh Kudus, berarti peranan Roh Kudus sangat penting dalam hidup saudara. Tapi jika engkau menodai Roh Kudus, jika engkau dengan sengaja merusak, menista Roh Kudus, engkau maaf, tiada pengampunan lagi. Tidak ada pengampunan untuk saudara dan saya, orang yang menghujat Roh Kudus. Dosamu kekal forever and ever. Saya bacakan dalam Yesaya pasal 15 ayat 54 ayat 17. Itu saya kombinasikan tadi saudara dalam Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-12 tadi. Tentang ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mendakwa kita, dengan iblis yang mendakwa saudara, ada pembelaan melalui Roh Kudusnya. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragukan lagi. Setiap senjata yang ditempatkan terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Allah. Setiap senjata yang ditempah untuk diarahkan kepada saudara dan saya, sehelai rambutmu tidak akan gugur dari atas kepala saudara. Baca di situ saudara, dalam Injil Lukas pasal 12 di situ. Ayatnya yang ke-10, 10 dan seterusnya di situ jelas. Sehelai rambut saudara tidak akan gugur tanpa restu, tanpa izin Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudara dan saya, hormatilah karya penebusan, keselamatan, karya Roh Kudus. Malam ini saya berbicara tentang Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus kita menghargai hidup ini. Biarlah kita berhati-hati, waspada dengan Tuhan, waspada. Waspada dalam pelayanan kita, waspada dalam pengiringan kita kepada Dia, waspada bibir, lidah, hati, pikiran kita. Biarlah sensor Tuhan dikuasai penuh oleh Roh-Nya yang hidup, yang kita kenal dengan Roh Kudus. Apapun yang ditembak kepada saudara, senjata yang dilontarkan pada tengah malam, pada siang hari, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragukan lagi. Percayalah bahwa Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang hidup itu akan menjaga, menolong, membela saudara, dan saudara akan berdiam saja. Maka Dialah pembela yang agung. Dialah Allah semesta langit dan bumi. Haleluya. Saya tidak peduli saudara mau dengarkan firman Allah, tetapi tugas saya untuk memberitakan firman Allah. Saya ditugaskan, saya dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah, baik atau buruk, dalam situasi apapun. Saya harus bekerja selagi masih hari siang, selagi masih ada kesempatan, selagi saya masih bernapas. Hamba tetap melayani pekerjaan Tuhan. Hamba tetap di ladang Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladang Tuhan. Saudara dan saya, mana-mana Tuhan panggil, engkau bekerja buat Tuhan. Engkau muliakan Tuhan. Biarlah karya-karya Roh Kudus selalu bersemi dalam hidup saudara, dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, selalu bersemi. Apapun yang kita hadapi, apapun masalah, apapun yang ditempa kepada, apapun yang diarahkan kepada kita, iblis merancang sesuatu untuk menumbangkan saudara, untuk mengalahkan saudara, untuk melemahkan saudara. Andalkanlah Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus itu. Baiklah engkau hidup benar, hidup kudus. Baiklah engkau menghargai, menghormati karya penebusan Yesus Kristus. Baiklah engkau percaya, bertobat, meninggalkan segala jalanmu, percaya kembali kepada Bapa di surga. Maka engkau akan mendapat reward, penghargaan yang setinggi-tingginya dari yang maha mulia junjungan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ayat yang terakhir dalam surat Efesus pasal 4 ayat 30, saya bacakan dalam nama Yesus.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara dan saya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Menjelang hari penyelamatan, menjelang hari Tuhan sudah dekat. Jangan kita lupakan hati Tuhan. Jangan kita mencoba-coba. Jangan kita berusaha melakukan pemberontakan, melakukan makar di hadapan Tuhan. Jangan engkau lakukan itu. Bertobat, tinggalkan. Biarlah Roh Kudus memimpin saudara dan saya dalam pengiringanmu kepada Tuhan, dalam pelayananmu kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam ini. Kita akan berjumpa di next video yang akan datang, yang akan saya rilis lagi, saudara. Tolong bagi pendengar yang merasa diberkati dengan pemberitaan firman Allah dari saya sebagai hambanya, yang melayani di sebuah desa yang kecil, jemaat perintisan, 0 kolekte, 0 perpuluhan. Tapi saya berharap kepada Tuhan. Saya percaya adik kuasa, adik kodrat Roh Kudus. Saya percaya rohnya yang hidup itu sanggup membalikan keadaan. Dari tidak punya menjadi punya, sanggup membalikan keadaan. Dari duka cita menjadi sukacita, sanggup membalikan keadaan. Dari kekecewaan menjadi semangat yang mengebu-ngebu, semangat yang membara. Api Pantai Kosta sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Haleluya. Jika Kristus sudah menyalakan api, maka kita akan bekerja dengan dahsyatnya, dengan bantuan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu pada malam ini Tuhan. Para pendengar yang merasa diberkati dengan firman Allah yang hidup ini, kiranya Tuhan kami hidup benar, kami takut, kami respect, kami menghargai, kami menghormati karya penebusanmu, dan kami tidak kecewa. Tapi kami bersyukur karena kami telah diselamatkan dari api penghukuman neraka yang engkau sediakan bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang yang tidak percaya kepadamu, bagi dajjal, iblis, dan nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, guru-guru palsu akan dihukum di tempat yang mengerikan, yaitu neraka yang menderita untuk selama-lamanya, forever and ever. In Jesus name, pada malam ini Tuhan, kiranya kami selalu teguhkan. Tuhan membela umat-umatmu, Tuhan membela negeri kami, Tuhan memberikan hikmat pemimpin negara kami Tuhan. Pemerintahan kami yang sedang berjalan, kami berdoa, kiranya negeri kami NKRI aman dan tentram. Kiranya pemulihan ekonomi terjadi Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Berkati mereka Tuhan. Mereka adalah sarana pemberitaan firman Allah. In Jesus name, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati owner YouTube, berkati karyawan, berkati para pekerja. Tuhan lindungi mereka, berkati mereka. Umur panjang menjadi bagian mereka. In Jesus name kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sakit, engkau jamah dan sembuhkan. Umat-umat yang sakit, engkau jamah dan sembuhkan, karena engkau adalah penyembuh. Haleluya. Tapi dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan. Yang kecewa Tuhan, engkau lembutkan, engkau sadarkan mereka, sehingga mereka tidak menghujat, tidak menodai Roh Kudus. Alangkah malang dan penyesalan, alangkah tiada arti hidup ini jika kami dihukum untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesehatan kami menjadi bagian Tuhan, menjadi bagian kami, diberikan dengan anugerah-Mu, dilindungi, kami diberkati. In Jesus name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, yang sakit engkau sembuhkan, yang mempunyai masalah rumah tangga mereka Tuhan, Tuhan persatukan mereka dengan kasih Kristus. Karena perceraian dalam rumah tangga itu, orang percaya tidak engkau izinkan. Tapi biarlah Tuhan rumah tangga semakin mesra, semakin bergairah, semakin mencintai, semakin romantis. In Jesus name. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami mau tidur, kami mau berbaring pada malam ini. Malaikat Tuhan mengawal, menjaga kami.
malaikat Tuhan memegang pedang bermata dua di depan pintu rumah umat-umatmu, hamba-hambamu. Sehingga kami aman dan tentram esok pagi kami menikmati hari yang baru yang penuh berkat. In Jesus' name we pray. Amin, 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 amin. Selamat malam saudara. Jika saudara sudah pernah mendengarkan YouTube channel rohani saya, Daromes Samaliwu SE, tolonglah saudara, tolong. Kalau belum saudara subscribe, tolong di subscribe saudara, di like, di share. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa. Selamat malam. Kita akan berjumpa di waktu yang gelombang, pada waktu gelombang yang sama. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.